Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat keempat dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat berat. Dan Allah Subhanahu wa taala azizun, maha perkasa, dzuntiqamin, lagi mempunyai hukuman bagi hamba-hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan tentang kekufuran siapa? Orang-orang Nasrani di zaman Nabi SAW yang sudah saya ceritakan pada permulaan asbab nuzul dari surah Al-Imran ini. Jadi orang-orang Nasrani Najran yang datang kepada Nabi SAW dan mereka hendak masuk ke dalam Islam, tetapi dengan cara berdebat terlebih dahulu dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW menjawab satu persatu syubhat yang ada di kepala orang-orang Nasrani Najran itu dengan turunnya surah Al-Imran ini 1 sampai 80. Tetapi setelah mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang posisi Isa bin Maryam, kemudian ibundanya Maryam, dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak puas. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang Nasrani Najran itu, bi ayatillah, yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang sangat berat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, bahwa orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang berat, maka Nabi SAW mengajak mubahalah dengan mereka. Kalau yang saya katakan kepada kalian sebuah kedustaan, maka kami siap dilaknat Allah dan dibinasakan. Tapi kalau kalian yang dusta, tidak mengakui kebenaran, lahum adzabun syadid, bagi kalian azab yang sangat berat yang akan menimpa kalian. Akhirnya ketika pada waktu yang ditentukan akan terjadi mubahalah, mereka ketakutan. Kenapa? Kalau orang yang mengajak bermubahalah dengan mereka betul-betul seorang nabi, apalagi sudah tampak kepada mereka mukjizat kenabian. Akhirnya dari situlah kemudian mereka bertobat kepada Allah setelah ada ancaman Allah Subhanahu wa taala dan siap masuk ke agama Nabi SAW. Maka Rasul mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk mendakwahi mereka di negeri Najran. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya wallahu azizun dzuntiqam. Ingat, Allah itu aziz. Aziz dalam 3 perkara. Aziz maksudnya perkasa dari segi kekuatan. Tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala siapapun. Siapa yang bisa melawan Allah? Tidak ada. Tidak ada orang yang sanggup atau makhluk sanggup melawan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu aziz, maha perkasa.
Bukti keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, lihat di depan kita apabila terjadi sebuah musibah besar, tsunami kah, gunung meletuskah, angin yang sangat besar, siapa yang bisa mencegah itu? Sehebat-hebatnya teknologi Jepang yang mampu mengeluarkan teknologi yang luar biasa di dunia ini, tidak selamat dari tsunami, tetap saja kena tsunami. Bahkan alat yang diletakkannya aja tidak fungsi. Menunjukkan bahwa Allah itu aziz. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengutus tentara-tentaranya? Jangan lagi tentara seperti banjir bandang, gunung meletus dan yang semacamnya. Allah utus virus yang sangat kecil yang disebut dengan virus corona saja. Berapa ribu nyawa satu dunia melayang gara-gara corona ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau contoh virus yang lebih kejam daripada itu, yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi, seperti virus AIDS, hasil daripada penyakit perzinahan, sampai sekarang tidak ada obatnya. Padahal satu dunia para profesornya, orang-orang cerdasnya sudah berkumpul mendeteksi virus ini, kemudian mencari obatnya. Sampai sekarang tidak ditemukan obatnya. Karena yang mereka lawan itu bukan virus, yang mereka lawan itu zat pembuat virus, Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka menemukan obatnya untuk melawan virus AIDS ini, Allah akan utus virus yang lain. Sampai kapan? Itulah aziz mananya. Aziz, Allah itu perkasa dari segi kekuatan. Kemudian aziz fil imtina. Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa di dalam mencegah apapun atau siapapun atau makhluk manapun yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa disakiti. Siapa yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, Allah itu aziz, perkasa, di mana Allah itu dzuntiqam. Ayat setelahnya, Allah bisa saja menghukum kapanpun dengan mengirimkan bencananya kapan saja Dia mau, maka itu akan terjadi. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat kelimanya, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi alaihi padanya, syai'un, satu apapun, fil ardi wala fis sama, baik di bumi ataupun di langit. Lihat bahasa Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat syai'un. Antum yang belajar bahasa Arab, syai'un itu ismun nakirah, lawan daripada ismul ma'rifah. Dan isim nakirah itu tufidul umum, memiliki faedah umum. Artinya segala sesuatu, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang tersembunyi ataupun yang tampak, baik di langit ataupun di bumi, baik di lautan ataupun di daratan, baik di keterangan atau di kegelapan, Allah tahu, gitu maksudnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sini ada faedah apa? Faedah rasa takut harusnya bagi kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang kita anggap tidak ada yang tahu, ternyata Allah tahu. Allah itu maha tahu. Sehebat apapun kita menyembunyikan sesuatu, pasti Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada anak muda di zaman Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham seorang alim, ulama besar di zaman salaf, seorang zahid abid. Anak muda ini ingin bertobat, tapi sulit untuk meninggalkan maksiat. Akhirnya dia datang kepada Ibrahim ibn Adham ini. Wahai Ibrahim ibn Adham, wahai imam, bagaimana caranya? Aku sudah berusaha untuk bertobat dari maksiat, tapi aku tidak bisa meninggalkan maksiat.
Adakah hal-hal yang meringankan kepadaku untuk tetap melakukan maksiat, katanya. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, ada. Kalau engkau ingin bermaksiat, silahkan maksiat, tidak ada masalah. Tetapi bermaksiatlah di bumi yang bukan bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Cari bumi lain yang bumi itu bukan Allah yang cipta. Kau boleh maksiat di situ. Orang ini mengatakan, ya Imam, mana ada bumi kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu jangan maksiat, karena engkau masih bermaksiat di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau ingin maksiat juga, kata Ibrahim ibn Adham, silahkan maksiat, tapi cari tempat yang Allah tidak tahu maksiatmu. Cari tempat yang Allah tidak tahu akan maksiatmu. Silahkan maksiat. Kemudian dia mengatakan, ya Imam, mana ada satupun tempat yang Allah tidak tahu? Allah itu tahu. Kalau seandainya kau sudah tahu bahwa di mana-mana tempat pun Allah tahu, jangan maksiat. Tapi kalau engkau ingin maksiat juga, silahkan maksiat, tapi jangan makan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau makan dari selain rizki yang Allah rizkikan kepadamu, silahkan maksiat. Anak muda ini mengatakan, ya Imam, mana ada rizki kecuali datang dari Allah. Kalau gitu jangan maksiat. Tapi kalau masih kekeh juga ingin maksiat, silahkan maksiat, tetapi syaratnya sebelum kematian. Sebelum kematian kau kasih tahu kepada malaikat maut itu, jangan dulu kau cabut nyawaku sebelum aku bertobat kepada Allah. Kalau kau bisa melakukannya tawar-menawar dengan malakul maut, silakan maksiat. Dia mengatakan, ya Imam, mana ada malaikat maut mau tawar-tawaran, katanya. Kalau tak ada tawar-tawaran, jangan maksiat. Tapi kalau engkau ingin maksiat juga, silakan maksiat, katanya. Tapi nanti di akhirat, kalau malaikat Zabaniyah berusaha menarikmu ke dalam jahannam, kau tawar-tawaran dengan Zabaniyah itu, masukkan aku ke surga, silakan kau maksiat. Intinya tidak ada satupun tempat seseorang boleh maksiat demi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah alim, mengetahui, innallaha la yakhfa alaih, Allah itu tidak ada yang tersembunyi baginya. Allah pasti tahu. Makanya kenapa maksiat yang paling bahaya adalah maksiat yang tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah. Itu maksiat yang paling bahaya. Maksiat yang paling bahaya itu adalah maksiat yang Anda lakukan sembunyi-sembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat bahaya sekali. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang didatangkan di hadapan Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu besar, gunung terbesar setelah Uhud. Gunung Tihama namanya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang menghadap Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Faja'alaha haba'an manthura. Tapi Allah jadikan pahala yang sebesar gunung Tihamah itu diludeskan oleh Allah sehingga tidak tersisa sedikit pun. Kemudian Rasul berikan alasannya. Kenapa? Karena ketika dia bersendirian tanpa ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, dia pun merobek keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sembunyi-sembunyi maksiat tidak terang-terangan, ini bahaya, menghancurkan amalan kita tanpa sadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illahu al-azizul hakim. Dialah yang telah yusawwirukum, membentuk kamu, fil arham, di dalam rahim orang tuamu, kaifa yasha, menurut yang dia kehendaki. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Subhanallah.
Di sini Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum, dialah yang membentuk kamu. Allah membentuk kita ini dalam perut ibu kita itu. Terkadang ada manusia itu yang pendek, terkadang ada yang tinggi, terkadang ada yang hitam, terkadang ada yang putih, terkadang ada yang ganteng, terkadang ada yang jelek, terkadang terlahir cacat, terkadang terlahir sehat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan rizkinya masing-masing. Ada yang lahir kaya, ada pula terlahir miskin. Itu di luar kehendak manusia, ikhwan. Perkara-perkara ini di luar kehendak manusia, sehingga tidak perlu sombong dengan kegantengan, tidak perlu kecil hati dengan keburukan. Tidak perlu sombong karena dia tinggi, tidak kecil hati pula karena dia kecil. Jangan sombong dengan kekayaan dan jangan rendah pula dengan kemiskinan. Itu bukan kehendak kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki seperti itu. Dan kehendak Allah itu di baliknya ada hikmah yang sangat besar, yang kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tahu. Karena ada hamba-hamba Allah itu yang kalau Allah berikan kekayaan makin kufur dia. Sebagaimana ada hamba-hamba Allah kalau dimiskinkan makin kufur dia. Di balik itu ada hikmah. Allah yang membentuk kita semuanya. Dan manusia itu sebaik-baik bentuk, sehingga Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu dibentuk dalam sebaik-baik bentuk. Dahulu di zaman Khalifah Ma'mun, khalifah yang terkena pemahaman Mu'tazilah. Di zaman khalifah inilah imam-imam ahli sunnah banyak dibantai, bahkan dipenjarakan, bahkan mati di penjara. Termasuk di dalamnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, disiksa 3 kurun kekuasaan. Bahkan banyak para ulama yang mati. Muhammad ibn Nuh mati di penjara, Nuaim ibn Hamad mati di penjara, Al-Buaiti kawannya Imam Syafi'i meninggal di penjara. Itu karena kekejaman Mu'tazilah. Jadi ada seorang yang bernama Abdul Aziz, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, ingin berdebat dengan tokoh Mu'tazilah di hadapan Khalifah Ma'mun. Abdul Aziz ini, masalahnya dia punya paras yang tidak tampan, boleh dikata buruk rupa lah. Sehingga ketika dia menghadap ke istana Khalifah Ma'mun ini, diejek sama Bishr al-Marisi dan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang lain, dan mengatakan jeleknya rupa itu menunjukkan kelemahan dalil yang dia akan hujahkan di hadapan kita. Dia menghina juga. Orang-orang Mu'tazilah ini menghina dan mengatakan cukuplah jeleknya muka dia, lemahnya dalil yang dia akan kemukakan gitu. Kan kurang ajar tuh. Belum berdebat, mereka mengatakan apa? Cukuplah buruknya wajah dia menunjukkan lemahnya dalilnya gitu. Belum berdebat dah kurang ajar, menghina wajah orang. Akhirnya ulama ahli sunnah ini mengatakan di hadapan khalifah, ya khalifah, rupaku seperti ini bukan aku yang berkehendak. Kalau aku berkehendak, ketika aku di perut ibuku, aku minta wajahku seperti Nabi Yusuf, katanya. Kalau aku berkehendak meminta wajah ketika berada di perut ibuku, pasti yang aku minta jadikan aku seperti Yusuf alaihi salam, katanya. Tidak bisa, ini kuasa Allah. Seseorang tidak bisa tawar-tawaran, ini hak mutlak milik Allah. Sehingga tidak boleh orang itu mencela fisik orang. Karena orang kalau mencela fisik orang itu sama dengan mencela zat yang menciptakannya. Tidak boleh, haram. Mencela karena dia pendek, mencela karena dia tinggi, mencela karena dia hitam, mencela karena dia putih, mencela karena dia ganteng, mencela karena dia jelek. Tidak boleh. Mencela karena dia terlahir kurus atau terlahir gemuk, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Jangan antum bilang itu kayak drum saja itu, karena gemuk dibilang drum, nggak boleh. Ya, pendek dibilang apa, panjang dibilang apa. Nah, kan ada tuh istilah-istilah di masyarakat itu. Orang kurus dibilang apa, badan kayak lidi gitu. Nggak lidi boleh. Subhanallah juga. Nggak boleh. Ya. Terutama ibu-ibu di belakang gitu kan. Ada orang pamannya kulitnya hitam, pakai baju putih pula, mulai ngomel.
kulit sama baju tak serasi. Indonesia ini merah putih ini pula katanya, hitam merah, hitam apa? Hitam putih gitu. Ma'asyiral muslimin, enggak boleh kita mencela warna kulit, badan gemuk, kurus, tinggi. Itu urusan Allah, karena di sini Allah mengatakan apa? Huwallazi yusawwirukum. Dia Allah yang membentuk kalian. Bukan kehendak kita minta dibentuk, Allah yang membentuk kita. Fil arhami, ketika berada di rahim. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menceritakan tentang penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, diawali dengan kalimat apa? Sadiqul masduq. Bersabda as-sadiq al-masduq, as-sadiq yang benar ucapannya dan dibenarkan ucapannya. Kenapa di permulaan hadis mesti mengatakan as-sadiqul masduq? Karena yang akan diceritakan Nabi SAW dari Abu Mas'ud Al-Ansari ini adalah perkara-perkara yang wajib diimani. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang 40 hari segumpal sperma, 40 hari segumpal darah, 40 segumpal daging, kemudian setelah 4 bulan ditiupkan roh. Itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengait soal ini. Karena Allah sudah membentuk kita, termasuk juga memberikan rizkinya, bahagianya, celakanya, sul khotimahnya, husnul khotimahnya. Itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini tidak boleh orang mencela fisik orang. Dahulu di zaman khalifah, kalau tidak salah Ja'far Al-Mansur rahimahullahu taala, ada suami istri baru nikah. Namanya baru nikah itu kan pasti ucapan-ucapannya kan indah-indah. Kalau baru nikah, udah lama nikahnya dah lain lagi cerita. Sehingga suaminya ini melihat kecantikan istrinya, dibawalah ke padang pasir. Dibawa ke padang pasir. Di tengah padang pasir bertepatan dengan bulan purnama. Kemudian suaminya bersyair memuji istrinya. Saking kecantikannya, maklum pengantin barai kan itu. Rupanya suaminya ini tidak sadar mengucapkan kalimat yang menjadi geger satu kerajaan. Apa kalimatnya? Illam takun kal qamari fa anti taliq. Duhai istriku, kalau wajahmu tidak seindah purnama, ku ceraikan kamu. Enggak sadar dia ngomong gitu. Kalau wajahmu tidak seindah purnama katanya, maka jatuhlah talak kepadamu katanya. Akhirnya mengadulah sang laki-laki ini kepada khalifah. Gimana ini khalifah? Aku baru nikah, masa gara-gara ini cerai pula saya dengan istri saya. Dikumpulkan semua ulama madhab, dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, dikumpulkan semuanya ulama madhab itu. Kemudian diceritakan bagaimana hukum yang mengatakan kepada istrinya, illam takun kal qamari fa anti tali, kalau wajahmu tidak seperti bulan purnama, maka jatuhlah talakku kepadamu. Apakah kalimat ini jatuh talak? Sibuk itu semua ulama madhab. Kata madhab Syafi'i, jatuh talaknya. Kata madhab Hambali, jatuh talaknya. Kata madhab Maliki, jatuh talaknya, kecuali madhab Hanafi. Ada ulama dari madhab Hanafi mengatakan, kalau menurut saya ya imam, tidak jatuh talaknya katanya. Kenapa kau mengatakan tidak jatuh talak? Ini jumhur mengatakan jatuh talak, kau pula mengatakan tidak jatuh talak. Apa alasanmu? Kemudian sang alim dari madhab Hanafi mengatakan, ya, hujahku firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, lebih baik dibandingkan bulan. Berarti kalimat kalau wajahmu tidak seperti bulan, maksudnya tidak seindah bulan, maka engkau cerai. Ini tidak berlaku cerai. Kenapa? Karena wajah manusia jauh lebih indah dibandingkan bulan. Berarti ucapan itu ucapan konyol saja. Kata khalifah, aku suka fatwamu. Enggak jadi talak kamu katanya. Subhanallah. Tapi syahidnya di sini apa?
Syahidnya manusia ini adalah sebaik-baik bentuk, karena Allah yang membentuk kita. Tidak ada makhluk yang jauh lebih baik bentuknya dibandingkan manusia. Makanya Allah mengatakan di sini, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah zat yang telah membentuk kamu. Makanya di antara nama Allah itu Al-Musawwir. Musawwir itu zat yang membentuk manusia seindah mungkin. Wallahu a'lam. Ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.